it's me Wella and welcome back to my channel. Bulan November ini, Kaya dari channel Kanaya Sofia, pastinya teman-teman udah pada tahu kan ya, mengajukan tema untuk posting bareng bulan November, yaitu End of the Year TBR. TBR itu sebenarnya apa sih? TBR itu singkatan dari To Be Read. Jadi End of the Year TBR akan berisi buku-buku yang pengen aku baca sebelum kalender berganti jadi 2022. Alias buku-buku yang rencananya mau aku baca bulan November dan Desember ini. Seperti yang teman-teman tahu, aku baru aja beli banyak buku karena kalap beli buku 8 ribuan di BBW. Teman-teman yang belum nonton bisa langsung ditonton. Tapi kata Kak Aya, coba nih dari sebanyak-banyak buku itu dipilah buku mana yang mau diprioritaskan. So, aku memutuskan untuk memilih beberapa buku dan membuat TBR pertamaku. Ada 11 buku yang masuk ke list TBR-ku dan ini cukup beragam ya. Ada komik, ada klasik, ada kumpulan puisi, ada novela juga. Dan bentuknya juga ada yang e-book, ada yang paperback, ada yang hardback, terus ada yang mini juga. Without further ado, langsung aja ke buku pertama. Buku pertama yang pengen aku baca adalah The Sweet Hereafter karya Russell Banks. Buku ini bercerita tentang sebuah kota di mana penduduknya itu udah saling kenal gitu, dan di kota ini terjadi sebuah kecelakaan tragis, yaitu kecelakaan bersekolah. Nah, kecelakaan itu merenggut banyak banget korban anak-anak di kota tersebut. Buku ini dinarasikan oleh 4 narator, jadi kita bisa merasakan banyak point of view dari permasalahan yang disuguhkan. Aku penasaran banget kecelakaannya seperti apa dan konfliknya akan seperti apa. Karena kata blurbnya novel ini bilang, novel ini mengajukan pertanyaan, apabila kejadian terburuk terjadi, siapa yang akan kamu salahkan? Jadi aku penasaran apakah takdirnya, atau supirnya, atau anak-anaknya, atau siapakah yang disalahkan. Aku penasaran banget, makanya aku pengen baca ini sebelum 2022. Selanjutnya ada buku non-fiction. Jujur aja aku jarang banget baca non-fiction, dan ini aku belum kelar-kelar bacanya dari nggak tahu 2020 atau 2021 gitu. Jadi aku pengen nyelesain ini sebelum 2022. Buku ini berjudul You Are a Badass at Making Money karya Jen Sincero. Kalau dari reviewnya sih ini beragam ya. Ada yang suka banget, bilang kalau ini harus banget dibaca dan ngasih 5 bintang. Tapi banyak juga yang nggak suka, terus bilang ini nggak penting atau nggak relevan dan ngasih rating yang jelek banget. Jadi bukunya ini sejenis buku motivasi tentang keuangan gitu. Aku udah baca sampai sini, aku udah baca segini. Dan sejauh ini ada beberapa hal yang cukup membekas dan aku tandain karena cukup penting. Tapi ada beberapa hal juga yang ya udah gitu. Tapi aku belum bisa ngasih impresi sepenuhnya karena aku belum selesai baca. Dan kayaknya agak nggak fair aja kalau aku udah ngejudge padahal belum selesai bacanya gitu ya kan ya. Selanjutnya ada komik. Aku dapat gratisan di Google Playbook dan ini semua adalah berkat racun Kiki dari channel Rizky Octavian. Beberapa waktu lalu dia bikin book haul e-book banyak banget dan banyak yang gratis atau malah gratis semua gitu. Aku pun penasaran dan mulai scroll-scroll, mengais-ngais, mencari buku gratis di antara timbunan buku-buku berbayar di Google Playbook. Dan ternyata banyak yang menarik juga. Salah satunya adalah komik ini dengan judul Blackbird kayak Sam Humphries. Aku kan lagi scroll-scroll gitu ya, terus lihat tuh, kok cakep banget sih covernya gitu. Terus pas aku klik ternyata ini komik dan emang bagus gambarnya. Ceritanya tentang seorang cewek, dia tahu kalau ada magical thing happen di kotanya gitu, di LA. Tapi orang-orang lain gak ada yang tahu dan semua orang ngira kalau dia itu gila. Tapi dia gak gila dan emang bener ada magic creature gitu di tempat dia, kayak monster-monster gitulah. Terus kayaknya si monster magic ini nyulik kakaknya dan dia harus nyelamatin kakaknya walaupun semua orang gak ada yang percaya sama dia. Penasaran banget sih, semoga aja bagus dan seru ceritanya. Tapi kalau ternyata emang seru, siap-siap aja merogoh kantong, soalnya yang gratisan cuma volume satunya aja dan volume selanjutnya berbayar. Sampai sini kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Selanjutnya ada 2 buku ibu dan anak. Ini dia, Philomena dan Edgar dan Lucy. Dua-duanya bercerita tentang ibu yang nyari-nyari anaknya. Tapi beda sih.
Kalau misalnya yang Filomena ini, ibunya itu emang terikat kontrak karena dia itu hamil anaknya itu waktu masih muda banget, masih remaja. Dia itu terikat kontrak untuk menjual adopsi anaknya ke Amerika, padahal dia tinggal di Irlandia. Menurut kontrak tersebut, dia tidak boleh menemui atau mencari-cari anaknya lagi. Tapi ibu ini kepengen ketemu anaknya, jadi dia menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk mencari anaknya sampai ke Amerika. Kalau yang Edgar dan Lucy, yang ini ceritanya anaknya si Edgar ini albino, terus dibully teman-temannya. Somehow anaknya si Edgar ini hilang ke dunia yang lain gitu. Terus ibunya mau nyari anaknya dan nyelamatin anaknya. Kata orang-orang di Goodreads sih ini ceritanya dark dan menyedihkan gitu ya. Jadi I am preparing myself untuk dibuat sakit hati sama buku ini. Next, ada buku yang imut banget, imut banget. Ini dia, aku beli di toko buku di Instagram gitu. Nama Instagramnya Books by B, ada Tokopedia-nya juga dengan nama yang sama. Aku ada dua buku kayak gini, buku mini gini. Satunya Let It Snow, satunya lagi The Fault in Our Star. Ini dia. Nah, yang Let It Snow ini ditulis oleh 3 penulis, yaitu John Green, Maureen Johnson, sama Lauren Miracle. Vibes ceritanya Christmassy, ini kayaknya easy reading gitu ya, ini tentang romance remaja gitu. The reason I bought this book adalah karena aku suka banget sama John Green. Aku suka nontonin vlognya, aku suka mantengin channelnya yang Crash Course itu, tapi aku sempat nggak tahu kalau ternyata John Green yang di Crash Course itu adalah John Green yang nulis The Fault in Our Stars. Terus pas aku tahu, aku jadi kayak terkaget-kaget sendiri gitu. But please look at this cute little book. Bukunya kecil banget, ini beneran bisa masuk saku loh, beneran. Ini beneran bisa masuk saku, kantong celana bisa. Ternyata nggak cuma buku saku pramuka aja yang bisa masuk saku, ini juga beneran bisa. Dalamnya itu kayak gini. Kalau teman-teman penasaran ya, ini tuh dalamnya kayak gini. Jadi kalau bacanya itu ke bawah gitu, seret, terus baru dibuka gitu. Nah, enaknya punya buku mini yang pocket size gini tuh, kalau dibuat jalan-jalan itu gampang banget kan. Tinggal masukin kantong celana aja bisa. Dan kalau pas baca di tempat umum tuh kecil, terus nggak terkesan kayak pamer gitu loh. Tapi minusnya ini tuh kertasnya tuh benar-benar tipis banget. Tipis banget. Jadi aku kayak ngerasa khawatir gitu loh pas buka. Terus nggak jarang juga. Misalnya teman-teman nyampe di halaman 333 gitu. Terus pas buka, totonya kebalik 2 atau kebalik 3 karena saking tipisnya. Tapi walaupun begitu, aku bakal tetap beli karena ya ampun ini tuh imut banget gak sih? Coba deh. Ya kan? Imut banget kan? Selanjutnya ada klasik, buku yang sangat terkenal yaitu The Scarlet Letter karya Nathaniel Hawthorne. Buku ini bercerita tentang seorang wanita yang hamil di luar nikah karena dia berselingkuh dengan seseorang yang dia rahasiakan. Dia nggak mau ngasih tahu dia itu selingkuhnya sama siapa. Dan karena dosanya ini, dia dihukum dengan memakai huruf A merah gitu di pakaiannya sebagai tanda kalau dia itu pezina. Buku ini klasik dan berhubung aku udah mau segera lulus, ya Allah amin. Aku pengen cepet-cepet nyelesain sebelum tahun berganti. Aku juga pengen baca klasik-klasik yang menurut aku harus aku baca sebelum aku mendapatkan gelar sarjana sastra Inggris. Well, it's quite a lot, but let's start from The Scarlet Letter. Selanjutnya ada Yang Jane Yang, buku wanita berkacak pinggang yang ku tidak tahu apa isinya dan biarkanlah tetap seperti itu. Meski ku tidak tahu apa isinya, aku merasa sangat ingin membaca buku ini sebelum tahun berganti. Jadilah ia masuk di TBR End of the Year ku ini. Lanjut ke buku kumpulan puisi. Minggu kemarin aku habis baca puisi-puisinya William Wordsworth dan aku selalu suka baca puisi-puisi era romanticism yang ngomongin alam dengan begitu indahnya gitu ya. Dan pas aku lagi scroll-scroll Google Playbook, aku menemukan ini dan aku merasa terdorong untuk membacanya. Buku ini berjudul The Best of Frances Lincoln Poetry. Aku sebenarnya bulan kemarin sempat baca Milk and Honey-nya Rupi Kaur, tapi aku agak terganggu gitu sama isi pembahasannya. Jadi nggak aku lanjutin dulu untuk saat ini dan akan aku lanjutkan lagi entah kapan. Karena itu aku mau coba baca buku kumpulan puisi ini dulu, siapa tahu aku suka. Next,
Ada dua buku dari whole BBW 8 ribuan aku itu, ada The Greatest Hits sama One Less Problem Without You. Ini karya Laura Barnett dan ini karya Beth Harbison. The Greatest Hits ini bercerita tentang Cass Wheeler, seorang musisi yang lahir tahun 1950 dan dia sedang memutuskan untuk memilih 16 lagu yang merepresentasikan dirinya. Dan dia mau taruh 16 lagu itu di albumnya The Greatest Hits. Karena albumnya itu harus merepresentasikan kehidupan dia, jadi dengan dia memilih lagu-lagu untuk albumnya itu, kita dibawa flashback ke masa-masa lalunya Cass Wheeler gitu ya. Sedangkan untuk One Less Problem Without You ini adalah novel romance yang berpusat di sebuah kafe bernama Cosmos. Ada beberapa wanita yang punya permasalahannya masing-masing dan permasalahannya ini menuntun mereka untuk pergi ke kafe tersebut, ke Cosmos ini. Dan tampaknya sih ya novel ini cukup mudah untuk dibaca. Semoga aja ceritanya Prini, Chelsea, dan Diana ini seru untuk diikuti. Oke, itu last ada novela sangat singkat, tidak sampai 200 halaman. Aku mau coba baca The Letter. Ini buku pertama dari series Earth Angel karya B.C. Burgess. Pokoknya itu tulisannya B.C. Burgess. Karena biasanya aku selalu baca standalone akhir-akhir ini, aku jadi penasaran ingin mencoba melirik series, siapa tahu ini bagus dan bisa aku lanjutkan. Menurut Goodreads ya, ini tuh buku sangat cocok untuk penikmat Harry Potter dan Twilight. Main karakternya cewek, ibunya sudah tiada. Dia tidak percaya pada magic, tapi dia kemudian mendapatkan surat di umurnya yang ke-18. Sangat familiar ya. Ya, kita coba aja. Toh, ini tuh gratis. Aku nemu di Google Playbook. Oke, so that's all my TBR book yang semoga bisa selesai sebelum tahun 2022. Aku pengen nge-tag Kiki dari channel Rizky Octavian dan juga Kak Rahel. Aku penasaran banget apa sih buku-buku yang mereka mau selesaiin di akhir tahun 2021 ini. I'll keep you updated tentang buku mana yang udah selesai aku baca. Apa aku berhasil merampungkan semua buku-buku ini, atau aku malah baca buku lain, atau malah baca bukunya dikit banget nyampe ke akhir tahun ini. I'll keep you updated. Jangan lupa subscribe dan bunyiin bell notifikasi, jadi teman-teman tahu kalau aku bikin video baru gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri, apa nih buku yang paling diniatkan untuk dibaca sebelum 2022? Komen di bawah ya. Have a happy November and bye-bye.